Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Ini dasar yang paling dijadikan oleh para ulama sebagai landasan di dalam berniat ketika kita melakukan satu ibadah. Keikhlasan intinya. Wa ma umiru, dan tidaklah mereka diperintahkan untuk mengerjakan sesuatu illa liya'budullaha, kecuali dalam rangka beribadah kepada Allah, mukhlishina lahuddin, dalam kondisi hati mereka yang ikhlas. Jadi itu intinya tentang niat. Jadi hakikat niat itu adalah tujuan, hakikatun wa hukmun, hakikat. Yang kedua adalah hukum, wa mahallun wa zaman, tempat niat, kemudian waktu niat. Ada 7 hal yang berkaitan dengan niat yang harus kita perhatikan. Hakikat niat, kemudian hukum niat, yang ketiga adalah mahallun niat, tempat niat, yang keempat adalah waktu berniat, kaifiyatun syartun wa maksudun hasan. Kemudian tata cara berniat, syarat niat, kemudian maksud daripada niat itu sendiri. Adapun tempat niat adalah al-qalbu bil ijma'. Tempat niat, seluruh ulama berijma', tempat niat adalah hati. Tempat niat adalah hati. Adapun mengucapkan niat, hukumnya sunnah. Hukumnya sunnah. Ada 3 hal yang harus kita hadirkan, wajib kita hadirkan ketika melafazkan niat. Yang pertama adalah qasdu fi'lis shalah. Usolli. Usolli itu qasdu fi'lis shalah. Yang kedua adalah wujubaha atau fardiyataha. Fardon. Usolli fardha. Kemudian yang ketiga at-ta'yin. Jenis sholatnya apa? Saya mau tujuan apa? Mau sholat. Usolli. Fardu atau sunnah? Fardha. Asar atau zuhur? Zuhur. Usolli fardha zuhri. Allahu Akbar. Sah niatnya. Taib. Adapun gimana Ustaz, tidak ada tambahan kurang daripada yang kami tahu, misalnya usolli fardhu zuhri arba'a raka'atin mustaqbilal kiblati, penentuannya ma'muman atau imaman, adaan atau qadaan lillahi ta'ala. Maka setelah yang 3 ini semuanya hukumnya mustahab. Semuanya dianjurkan tapi tidak wajib. Jadi yang paling penting adalah usolli fardhu az-zuhri misalnya. Usolli fardhu al-asri, usolli fardhu al-maghrib, usolli fardhu al-isya, usolli fardhu as-subhi. Baik, sampai sini. Adapun jika ketika kita melafazkan niat, yang pertama sulit melafazkannya dengan bahasa Arab, tidak bisa membedakan mana zuhur, mana asar dan sebagainya, apalagi ada tambahan arba' rakaatin, mana salasa, dia tidak bisa bedakan arba'a itu adalah 4, salasa adalah 3, rakaataini adalah 2, maka jika seandainya dia melafazkan niat membuat dia sibuk dengan lafaz tersebut dan mengosongkan hatinya, maka lebih baik untuk memantapkan niat yang ada di dalam hati saja dan tidak perlu melafazkan niat. Ini jalan tengahnya. Ini jalan tengahnya. Mengakui dulu hukum daripada melafazkan niat adalah sunnah, akan tetapi jika berat melafazkannya, maka cukup dengan berniat di dalam hati. Yang tidak boleh itu tidak ada niat sama sekali. Beda melafazkan niat dengan berniat. Beda. Jangan bilang dia tidak melafazkan usolli tidak berniat. Niatnya mungkin di dalam hati. Paham ya? Baik. Mahalluha, semuanya ijma' adalah hati. Tempat niat adalah urusan hati. Tidak ada urusan dengan lisan. Akan tetapi kenapa ulama-ulama Syafi'iyah mensunnahkan, menganjurkan untuk dilafazkan liyusa'idal lisanul qalbah, agar lisan kita dapat membantu hati di dalam memantapkan niat. Adapun seandainya kalau terlalu sibuk dengan nafas mengosongkan niat, berarti terbalik dari tujuan. Berarti tidak memantapkan niat yang ada di dalam hati. Justru terbalik kan, menyibukkan dia. Maka lebih baik berniat di dalam hati.
Taib. Adapun yang sudah terbiasa usolli dan dia lancar, dia bisa membedakan mana arba'ah, mana salasa, mana zuhur, mana asar, maka al-afdal dalam masalah ini adalah dilafazkan. Dengan tidak meyakini hukum melafazkan niat adalah wajib. Kedua, tidak meyakini orang tidak melafazkan niat berdosa. Itu. Intinya seperti itu.